pasti hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesus luar biasa. Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladang yang hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, semoga sih usia Anda. Hari ini banyak teman-teman yang akhirnya cancel karena mereka terhalang, nggak bisa hadir. Kurang lebih ya udah izin ke saya 6 orang. Tapi nggak apa-apa, biarlah kita semua yang udah hadir di sini boleh menikmati kesempatan ini untuk belajar lebih baik supaya kita juga boleh melayani dengan lebih baik. Mari saya mengajak kita memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami. Kami yang hadir di sini boleh meletakkan kaki kami dengan segala keberadaan kami hari ini untuk ikut di dalam pembinaan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kami mau belajar lagi ya Tuhan, bagaimana menjadi seorang pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biasanya kalau saya udah kecapean, sakit-sakitan, bangga ya. Terus saya ingat banget kalau rapat mulu terus kena AC mulu, kan di ruang rapat saya haciu mulu gitu loh. Kan pulang-pulang cilek gitu kan. Terus kalau badan lagi drop jadi kena sinus gitu loh. Nah, ada suatu kali memang saya intinya terserang lagi lah oleh itu sinus gitu loh. Jadi kepalanya sakit sekali, dan gak cuma kepala, saya pun mual, jadi susah makan, susah gerak. Pokoknya setiap kali mau bergerak, aduh kepalanya sakitnya luar biasa. Jadi memang harus ke dokter, harus antibiotik gitulah intinya. Nah, dan biasa saya kalau sakit nggak cukup cuma 2-3 hari, lama bisa 1 bulan baru pulih kembali gitu. Nah, saat itu saat saya sakit, saya waktu itu masih tinggal di rumah mertua, tidurnya di kamar di lantai 2, cuma bisa baringan di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Anak nggak keurus, nggak bisa kerjain pekerjaan rumah, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lah. Stres, agak down lah biasanya, bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa ngapa-ngapain tuh bisa diranjang gitu. Sampai suatu saat seorang jemaat ngejenguk saya, Pak Gunawan, masih ingat mungkin ya, suaminya Ibu Deliana yang kena stroke. Dia jalan pun kan susah ya, tapi saya bingung, dia sampai depan kamar saya, di antara suami saya gitu. Itu aja udah bikin saya terharu gitu. Terus dia datang, dia tanya kabar saya gimana Bu, katanya. Dia nggak ngomong banyak, cuma bilang ya semoga Tuhan ini ya, pokoknya dia ngomong gitu. Terus habis itu dia doain saya. Waktu dia doain saya, apa ya? Ya saya nangis gitu loh, maksudnya luar biasa. Saya cuma ngerasa waktu dia mendoakan saya, terima kasih Tuhan, Tuhan kirim Pak Gun buat datang ngejenguk saya dan mendoakan saya gitu. Kemudian dia pulang, saya masih bergumul sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan makasih ya, kok bisa-bisanya sih Bapak yang begitu terbatas, tangga di rumah mertua saya itu agak curam dan kecil. Saya nggak kebayang dia naik ke atas itu pasti nggak gampang gitu. Dan untuk dia jalan dari rumah dia terus ke rumah
mama mertua saya juga, saya yakin butuh perjuangan gitu ya. Tapi betapa terhiburnya hati saya ketika dia datang, ketika dia jenguk, ketika dia berdoa buat saya gitu. Saya ngerasa Tuhan menyegarkan saya luar biasa lewat kehadiran dia, lewat doa dia gitu. Kemudian saya bilang dalam hati saya, nanti saya kalau udah sembuh saya mau kesaksian gitu. Dan waktu itu saya memang kesaksian di kebaktian. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa karena udah lama sekali. Saya memang tidak menyebutkan nama, tapi saya hanya ingin katakan, kadang orang bilang, aduh saya nggak bisa ininya, saya cuma bisa doa, karena kita ngomong bilang cuman bisa doa. Tapi tahukah betapa besar kuasa doa buat orang-orang yang waktu itu saya lagi bergumul, lagi sakit, betapa besar yang saya rasakan penyegaran, penghiburan, kekuatan yang diberikan lewat doa beliau gitu. Jadi lewat cerita ini saya cuma ingin bilang, apa sih pelayanan? Pelayan itu bukan bicara soal jabatan. Ketika kita punya jabatan di gereja, baru kita bisa pelayanan. Enggak, Pak Gunawan nggak punya jabatan, jemaat biasa. Lalu kalau kita bilang saya pintar ngomong, makanya baru bisa pelayanan, baru bisa berdoa, doa saya indah, baru saya bisa pelayanan. Enggak, saya yakin Pak Gun nggak mengarang-arang tulisan yang indah dulu supaya dia bisa berdoa buat saya. Tapi karena ketulusan hati dia, justru pelayanan dia diberkati Tuhan. Jadi pelayanan itu bicara tentang hati. Hati yang mau melayani, walaupun kita tahu kita terbatas. Karena nggak ada seorang pun dari kita, dengan segala kepintaran kita atau dengan segala kekayaan kita yang cukup layak untuk Tuhan pakai. Kita dipakai karena Tuhan mau pakai kita. Apapun keberadaan kita, apapun latar belakang kita, pendidikan kita, latar belakang keluarga kita, Tuhan bukan lihat itu. Tuhan lihat hati yang mau melayani, dan Tuhan mau pakai hati yang mau melayani itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Supaya lewat pelayanan kita, orang lebih dekat dengan Tuhan. Hari itu lewat pelayanan beliau saya dipulihkan. Tadinya yang saya down, Tuhan pulihkan lewat beliau sehingga saya bisa semangat lagi, dan relasi saya sama Tuhan pun diperbaiki lagi. Tetapi hanya karena anugerah Tuhan yang boleh pilih kita, boleh panggil kita, boleh pakai kita untuk melayani. Mari saya mengajak kita siapkan hati kita untuk masuk dalam sesi kita. Kita mau angkat pujian semua karena anugerah. Kebaikanmu bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Saya juga udah masuk lansia kan ya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih untuk hari ini kami mau belajar. Tuhan tolong kami di dalam usia kami yang masih tersisa. Biarlah kami bisa belajar terus setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati waktu diskusi kami, sharing kami bersama-sama. Tuhan tolong kami bukan hanya mengerti, bukan hanya tahu, tapi kami mau melakukannya setelah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan ada 2 sesi. Pak Edi boleh tolong ya. Tema besar kita adalah melayani lebih sungguh. Nah, kita akan buat ya 2 sesi hari ini. Sesi yang pertama, saya mau ngajak kita belajar mengerti dulu. Apa itu seorang pelayan Tuhan? Mengapa saya harus melayani? Gitu kan? Kemudian sesi kedua, mari kita lihat. Pak Edi boleh sesi kedua next. Ya, belum ada ya. Oke, kalau gitu sesi kedua kita kan praktek nantinya. Ya, kita belajar praktek.
bagaimana membesuk orang, apa yang kita boleh ngomong, apa yang nggak boleh ngomong, gitu kan ya. Kemudian bagaimana kita harus berbicara dengannya dan sebagainya, baik kita membesukkan, baik kita warta dan sebagainya. Nah, saya mau mulai dengan ini dulu Bapak Ibu. Bicara soal pelayanan di gereja. Bapak Ibu pernah nggak kalau masuk ke salah satu sebuah bank, kemudian begitu masuk dibukain pintu? Iya. Hah? Iya. Apa yang dilakukan? Satpamnya berdiri, bukain pintu. Kita belum buka nih, masuk jalan buka pintu, dibukain. Lalu selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya. Atau? Iya. Mau ke CSO situ, ke ATM situ. Kalau kita lagi di ATM, tiba-tiba rasa sulit, dia gimana? Bantu. Ya datangin kita. Apa yang bisa saya bantu, gitu kan ya? Nah, boleh nggak kita coba banding dengan gereja hari ini? Ya, dari segi senyum, saya kasih ini Bapak Ibu. Kasih nilai, mari kita kasih nilai lebih dari 5 atau sama dengan 5 atau 5 nilainya. Dari segi senyum, kira-kira satpam yang tadi saya cerita itu nilainya berapa? Nanti Pak Yadi minta tolong isi nilainya. Nilainya berapa? Lebih dari 5, sama dengan 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Oke, Pak Yadi isi lebih dari 5, senyum Pak. Bapak masuk ke ini aja, slide-nya nggak apa-apa, diubah Pak. Lebih dari 5 gitu kan, ini bisa diisi. Kalau di gereja, Bapak Ibu datang gereja, lalu penyambut tamu kira-kira nilainya berapa? Mau kasih berapa? Oh, berapa? Gak apa-apa, berapa? Nggak ada yang marah kan ya? Berapa? Iya, tapi ada juga Ada juga ya, jadi ada yang begitu, tapi kalau ke bank itu tiap kali gimana? Selalu ya, oke selalu ya. Kalau gereja tidak selalu. Nggak selalu. Berarti mau kasih nilai berapa? ya 3 aja cukup. 3. Kasih nilai 3 Pak. Bapak buat 3. Remet Pak. Berarti pelayanan gereja umumnya ya. Umumnya 3. Berarti nggak selalu juga ya. Karena kalau nggak besok tiba-tiba pagi saya sakit, iya toh? Kalau pagi saya sakit, maaf ya, ada orang yang sakit karena kondisi tubuh lemah. Tapi ada yang sakit karena tidak jaga diri. Betul nggak? Betul. Masih pergi karaoke dengan temannya padahal harusnya nggak usah karaoke malam-malam. Tapi dia tetap pergi. Itu namanya nggak kasih komitmen. Kemudian tanpa persiapan yang maksimal. Kalau sudah tahu mau nyanyi besok, misalnya contoh, sudah tahu mau jadi singer, maka sekarang hari ini makannya diatur. Jangan makan goreng-gorengan. Jangan lihat gorengan, makan aja gitu kan. Jangan makan es, diatur. Itu namanya persiapan. Besok saya pelayanan saya persiapan ya, gitu kan. Pelayan gereja seringkali memberikan apa adanya. Padahal harusnya kita memberi yang seharusnya. Coba Pak next Pak. Harusnya yang kita lakukan adalah memberi apa yang seharusnya. Apa yang seharusnya? Itu yang terbaik. Jemaat datang, itu mesti kita kasih pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu boleh saya cerita ya, saya sharingnya. Bapak Ibu, saya punya prinsip pelayanan begini. Seringkali orang bertanya pada saya, kenapa saya datang? Saya selalu punya standar saya datang pelayanan adalah 1 jam sebelum ibadah saya sudah ada. Bapak Ibu boleh lihat saya, kira-kira gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya berpikir gini, Tuhan, gereja mengundang saya pelayanan. Ketika saya datang, kalau saya sembarangan, saya korbannya sembarangan, datangnya buru-buru dan sebagainya, tidak ada persiapan yang baik, alangkah berdosanya saya. Karena kenapa? Karena saya memikirkan majelis pengurus penatua sudah undang orang gereja, sudah besuk rumah orang itu. Ambil contoh, penatua sudah besuk ke rumah si A selama 10 kali. Dan di 10 kali si A bilang, oke saya mau datang gereja aja besok deh. Begitu dia datang, ketemu saya, pengkhotbah yang sembarangan, yang berkhotbah cuma ketawa-ketawa doang, yang berkhotbah tidak persiapan baik, yang berkhotbah nyindir orang dan sebagainya. Majelis sudah sangat susah mengundang dia datang, pergi ke rumahnya 10 kali, lalu dia mau datang. Begitu datang kedua pendeta yang sembarangan, kira-kira besok dia mau datang lagi? Kecewa. Kecewa kan? Kecewa. Pertanyaan saya berdosa? Urusan siapa ini? Maka Bapak Ibu,
kita mesti pelayan itu, mari kasih apa yang seharusnya. Sekali lagi, saya tidak sempurna, tapi saya juga belajar. Ya, supaya boleh datang, boleh taat pada aturan saya sendiri. Ya, setelah ini misal kayak gini Bapak Ibu, habis khotbah, habis acara, biasa kalau ada rekaman khotbahnya di gereja, saya nonton sendiri saya khotbah. Oh, lain kali nggak boleh ngomong ini ya. Oh, ini begini ya. Bahkan saya kasih nilai khotbah saya hari itu nilainya berapa. Dengan kriteria ini nggak boleh, ini begini, ini kurang, ini oh, Peter kamu hari ini nilai sekian. Dapat yang paling baik. Yang seharusnya bagi Tuhan, kita kasih yang paling baik. Amin. Maka mulai hari ini jangan melayani apa adanya, tapi lakukanlah yang seharusnya. Ya, oke, kita lanjut yuk. Nah, prinsip apa yang kita mesti punya sebagai seorang pelayan Tuhan? Yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang menyalahkan terhadap dirinya sendiri, tetapi terhadap orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam Allah tidak menganggap kesalahan sebagai milik yang harus ditahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kalau saya seorang hamba, saya harus mengikuti apa kata Tuhan saya. Jadi saya pelayanan tidak boleh ikut maunya saya, tidak boleh memikirkan kepentingan saya, tapi saya harus ikut maunya Tuhan. Ya, kita lihat next berikutnya. Dikatakan bahwa Yesus dia mengambil rupa seorang hamba dan merendahkan dirinya. Nah, saya mau fokus kata merendahkan diri ya. Jadi bayangkan Yesus datang dalam inkarnasi sebagai manusia. Dia mengerti, dia diutus oleh Allah datang ke dalam dunia untuk melakukan tugasnya, hidup, melayani, dan mati di kayu salib. Dia mengambil rupa seorang hamba, lalu merendahkan dirinya. Nah, kata merendahkan diri, mari kita lihat. Silakan Pak next. Merendahkan diri itu adalah seorang yang bukan rendah diri. Saya pelan-pelan ya. Jadi hamba yang melayani merendahkan diri beda dengan rendah diri. Apa itu rendah diri, Bapak Ibu? Rendah diri adalah orang tidak percaya diri. Ya, minder. Rendah diri itu minder. Kalau misalnya saya salaman sama Bapak, saya rendah diri, gitu ya. Sorry Pak, siapa? Om Herman. Sorry ya, lupa namanya ya. Kalau saya rendah diri salaman sama Om Herman, waktu saya salam, saya nggak berani natap. Iya toh? Om Herman. Ya lah. Nah, jadi punya aduh, nggak mau, nggak percaya diri, nggak berani natap. Itu rendah diri. Ya, nggak pede. Jadi rendah diri itu adalah orang merasa diri tidak baik, saya tidak pantas dan sebagainya. Tapi merendahkan diri adalah orang kita tahu kita punya kemampuan, kita tahu kita bisa melakukannya, tapi kita merendahkan diri kita. Contoh yang paling gampang Pak, berikutnya Pak. Ya, next. Contoh yang paling gampang saya ingin contohkan gini. Misalnya, ya, saya adalah seorang bos besar konglomerat. Konglomerat lah ya, belum aja konglomerat kan, konglomerat. Konglomerat pemilik misalnya satu perusahaan besar. Dan semua orang tahu saya konglomerat di gereja ini. Tapi waktu misalnya Bu Foni tugaskan Pak Peter, bersedia nggak jadi tukang parkir di bawah di hari Minggu? Oh, bersedia Bu, siap. Jadi di hari Minggu saudara datang nyetir mobil, lalu konglomerat ini pakai baju tukang parkir, lalu berkata, Bu masuk Bu, silakan masuk parkir, lurus, ya parkir sudah, terima kasih ya, silakan naik ke atas. Pernah nggak dilayani konglomerat kayak gitu? Nggak pernah ya. Ini nggak di sini deh. Tapi, Jauh. ya itu nggak di sini, tapi itu ada di gereja. Ya. Saya sebut nama gerejanya lah ya, gereja dekat rumah kita. Saudara, di situ saya melihat pemilik misalnya lah ya, maskapai airlines. Dia jadi tukang parkir di parkiran gerejanya. Yang begitu, silakan, ayo selamat pagi, silakan dia.
ada dia penyambut tamu, yang punya perusahaan dan sebagainya. Nah itu saya mau contoh ini, itu namanya merendahkan dirinya. Jadi kita hari ini memahami bahwa Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yesus punya kuasa memerintah malaikat-malaikat. Tapi ketika dia datang, dikatakan dia merendahkan dirinya sampai dia bersedia diludahi orang, dipukul, dicambuk, dia tidak balas. Padahal dia bisa mengutus malaikat yang membalas. Bisa. Tapi dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya dan taat mati di kayu salib. Maka sebagai seorang pelayan Tuhan, itulah adalah kategori seorang. Kita pertama, jangan rendah diri. Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Hidup kita ini berharga. Walaupun mungkin kita tidak kaya, walaupun mungkin kita tidak punya kedudukan tinggi, tapi kita ini adalah anak Allah, hidup berharga. Kita sudah ditebus. Kita ini pantas. Tapi kepantasan itu jangan membuat kita sombong. Kepantasan itu membuat kita justru harus merendahkan diri kita. Senyum dengan orang, sekalipun mungkin ya orang itu mungkin lebih rendah dari kita, senyumnya tetap kita senyum yang tulus, yang baik. Jangan merendahkan orang itu. Nah itu namanya merendahkan diri. Prinsip pelayanan adalah jadilah seorang hamba yang mengikuti kehendak Tuhan, dan dalam pelayanan itu kita merendahkan diri kita. Saya bacain ya. Matius 25 ayat ke-14, saya akan mulai 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hamba dan mempercayakan, ingat kata mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Nah, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kata mempercayakan dan menurut kesanggupan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta membuat kita makan bisa nambah. Tapi ada orang yang sudah punya resep masaknya, udah belajar detailnya, belajar nimbang, belajar apapun, tetap rasanya belum dapet. Gitu? Jadi intinya hari ini kita harus mengakui bahwa setiap kita itu punya kemampuan, bakat, bawaan yang berbeda. Seperti itu. Ada orang belajar begitu belajar cepat sekali belajar, betul nggak? Ada orang tuh belajar khusus pun nggak bisa. Nah itu artinya begitu ya. Jadi ketika kita masing-masing hari ini sebagai pelayan Tuhan, pertama adalah jangan saling iri. Ya, jangan marah, jangan saling iri, jangan marah kepada orang lain, dan jangan mencuri talenta orang. Mungkin kita nggak bisa ngambil kemampuannya dia, tapi yang kita curi adalah kesempatan dia melayani. Harusnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada dia jadi seorang pelayan Tuhan secara liturgis. Itu akhirnya kita mengambil kesempatan itu. Ya, nah itu namanya mencuri talenta orang. Ya, kesempatan orang, jangan ya. Jadi tidak perlu kita lakukan itu. Kemudian yang paling penting adalah jadilah hamba yang baik dan setia. Kalau kita dipercayakan, kita sudah mengambil tanggung jawab itu, kita tahu bagian kita, kerjakan menjadi hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia itu adalah bertanggung jawab atas anugerah, dikasih kepercayaan, bertanggung jawab. Ya, sikapnya bertanggung jawab terus Pak. Kita bertanggung jawab. Yang kedua adalah punya komitmen bahwa yang saya kerjakan ini mendatangkan kebaikan, berkat bagi orang lain. Kalau saya dipercayakan itu untuk mendatangkan berkat, bukan keuntungan saya. Jadi cek kesiapan perangkat multimedia sebelum acara atau 2 hari sebelumnya.
Ya kalau kita pelayanan multimedia, lebih baik kita cek dulu. Tapi ceknya jangan hari hanya 2 hari sebelumnya. Kenapa? Kalau sampai ada apa-apa besok masih ada kesempatan kita perbaiki. Betul nggak? Iya. Ya toh. Kalau kan pembicara belum kasih bahannya, ya misalnya nah, kita cek sound sistemnya kita. Ini jalannya, ini jalannya, sebagainya. Kita mau mendukung pelayanan. Walaupun benar tanpa multimedia, maaf ya, tanpa sound system pun ibadah tetap bisa baik, bisa berjalan baik. Ini perangkat pendukung. Tapi alangkah baik kalau perangkat pendukung pun kita siapkan dengan baik. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Melayani, mari melayani lebih sungguh. Kita yang melayani dengan cara yang salah, mari kita mau belajar memperbaiki. Kalau kita melayani hari ini, kita boleh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau kita belum pernah pelayanan, bolehkah kita mulai mau melayani Tuhan dan sesama manusia? Tuhan, Engkau melihat setiap kami saat ini. Secara usia, kehidupan, mungkin kami sudah cukup tinggi usia kami. Tapi kami percaya selama kami masih ada nafas kehidupan, Tuhan memanggil kami untuk melayani sebagai anak-anak Tuhan. Kami yang sudah ditebus Tuhan, sudah dibayar lunas, sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Biarlah hari ini kami belajar mengerti, kami tidak boleh egois. Kami tidak boleh hanya menikmati anugerah keselamatan itu seorang diri. Kami tidak boleh hanya puas bahwa kami, kalau hari ini kami meninggal, kami masuk surga bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan, tolong hati kami, mata kami melihat. Ada begitu banyak orang yang memerlukan Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan pakai kami. Mungkin itu tetangga kami boleh layani dengan baik. Mungkin itu anggota gereja yang hanya datang gereja tapi belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita bisa pelayanan lebih baik ke depannya nanti. Ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Sabtu depan kita ada persekutuan usia Indah jam 10 pagi dengan tema masih seri perumpamaan bagian ketiga. Perumpamaan 2 macam dasar dilayani oleh Pendeta Emeritus Yosi Parjianto.